Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fili Nur Aini akan menjelaskan mengenai ringkasan hasil belajar minggu kemarin. Yang pertama adalah perbedaan asesmen dengan penilaian hasil belajar. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran. Setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian. Penilaian atau grading adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen. Ilustrasinya yaitu asesmen dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya ujian atau pemberian tugas. Nah, hasil dari asesmen tersebut akan dinilai dengan bantuan atribut berupa kunci jawaban, daftar periksa atau panduan penilaian. Lalu, bentuk penilaian yang dapat digunakan dalam mengevaluasi aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Bentuk penilaian aspek afektif yaitu dapat dengan menanyai siswa tersebut tentang perilaku atau kebiasaan siswa tersebut, lalu memberikan angket berupa berisi pernyataan seputar perilaku atau sikap siswa sebagai bukti laporan diri dari siswa. Lalu yang kedua adalah pengamatan sistematis yang dilakukan oleh guru dengan lembar pengamatan yang dapat dibantu dengan bantuan orang tua siswa tersebut. Lalu bentuk penilaian aspek kognitif dapat berupa tes tertulis. Ada tes atau pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif dan non-objektif, jawaban singkat, menjodohkan, portofolio, dan performance. Yang ketiga yaitu aspek psikomotor, dapat dilakukan dengan pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran atau sesudah proses pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik tersebut. Penilaian otentik adalah pengukuran asli, terukur, dan lengkap untuk mengetahui perkembangan siswa untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bentuk penilaian otentik dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan tertulis. Lalu, poin penting yang mempelajari hal-hal di atas menurut saya, yaitu saya tahu apa saja aspek dalam penilaian yang akan digunakan untuk menilai peserta didik. Nilai yang didapatkan dalam rapot bukan semata-mata nilai yang berasal dari tes tertulis atau pengetahuan saja, akan tetapi juga dari berbagai aspek penilaian seperti aspek sikap dan aspek keterampilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.